Semua orang di bawah memandang dengan mata lebar, menatap tajam ke simpul spasial dengan tatapan tak berkedip. Namun semua orang segera kecewa. Setelah Honey dan Phoenix S masuk ke simpul spasial, kondisi lubang hitam tetap sama sekali tidak berubah, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Nangong Wan akhirnya menarik pandangannya saat dia memberi instruksi kepada Tian Qin-er untuk menempatkan beberapa murid di situ dan menyuruh semua orang untuk kembali. Tidak ada gunanya juga terlalu banyak orang tetap di situ. Tian Qin-er melaksanakan perintah Nangong Wan. Dia mengatur dua murid formasi inti untuk tetap di situ sebelum kembali ke pulau bersama Nangong Wan dan yang lainnya. Setelah sebulan, tidak ada perubahan pada pintu masuk simpul spasial yang diamati. Dan Nangong Wan menginstruksikan Tian Qin-er untuk menutup pintu masuk dengan mantra formasi lagi. Dia kemudian meninggalkan beberapa murid untuk menjaga pintu masuk, sementara yang lain kembali ke Laut Bintang tersebar bersamanya. Honey tidak meninggalkan lampu jiwa, jadi tidak ada yang tahu apakah dia telah melewati simpul spasial dan muncul di sisi lain, atau mengikuti jejak Siang Sili dan yang lainnya, binasa karena badai spasial dan kekuatan batas antara alam yang ada di dalam simpul spasial. Alasan Honey tidak mau meninggalkan lampu jiwa itu karena lebih baik memiliki sedikit harapan daripada jatuh ke dalam keputusasaan total. Honey berbaring di tanah dengan sikap yang benar-benar hening, mengalami panas yang tidak nyaman yang naik dari tanah sambil menghitung waktu di dalam hatinya. Jika dia tidak salah, dia sudah terbaring di sini selama 3 bulan berdasarkan konvensi waktu dunia manusia. Saat ini ada 3 matahari dan 4 bulan di langit. Dan Honey tahu bahwa pada malam hari, semua matahari itu juga akan mengubah dirinya menjadi bulan. Ketika siang hari tiba, semua bulan itu kemudian berubah menjadi matahari yang terik satu persatu, hingga ada 7 matahari yang menggantung di langit. Ini berarti bahwa secara konstan ada cahaya dari 7 benda langit yang tergantung di langit. Perbedaannya adalah suhu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Dari pengamatannya, ternyata siang dan malam di tempat ini sangat panjang. Kira-kira 3 kali panjang siang dan malam di dunia manusia. Perbedaan suhu antara siang dan malam hari juga sangat mengejutkan. Dan kemungkinan besar dia sudah mati jika bukan karena konstitusi khususnya. Tempat ini secara alami bukan lagi bagian dari dunia manusia. Tetapi apakah itu alam roh, Honey tidak bisa memastikan. Ki spiritual di sini tidak terlalu melimpah. Tampaknya tidak terlalu berbeda dari jumlah ki spiritual yang dihasilkan oleh pena roh normal di dunia manusia. Dan terlebih lagi, dia telah tiba di sini sepenuhnya secara tidak sengaja. Karena itu, dia tidak tahu apakah dia benar-benar telah mencapai alam roh. Memikirkan kembali peristiwa yang telah terjadi di dalam simpul spasial, ekspresi ketakutan yang berlama-lama muncul di mata Honey. Tapi sekali lagi, jika bukan karena kecelakaan yang terjadi pada bentangan terakhir perjalanan, Honey sama sekali tidak percaya pada kemampuannya untuk menahan gelombang badai spasial yang tak henti-hentinya yang muncul pada akhirnya. Bagaimanapun, sebagian besar harta pelindungnya telah dihancurkan, termasuk bahkan penguasa 8 roh. Jika bukan karena jimat bentuk rohnya telah diaktifkan tepat pada waktunya, kemungkinan besar dia sudah direduksi menjadi ketiadaan di simpul spasial. Namun situasinya saat ini juga tidak terlalu optimis. Ketika dia baru saja keluar dari simpul spasial dan muncul di tempat ini, dia telah dipisahkan secara paksa dari Phoenix S, dan batasan yang mereka buat di tubuh satu sama lain mulai berlaku. Syukurlah dia telah menguasai banyak sekali teknik rahasia, dan salah satunya memungkinkan dia untuk secara paksa menekan batasan ini. Jika tidak, dia sudah mati karena serangan kekuatan sihir. Meski begitu, kekuatan sisa dari pembatasan itu masih mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, tanpa henti menghancurkan meridian dan struktur tubuhnya. Jika bukan karena kemampuan tubuh abadi mani kelahiran kayu terus-menerus memperbaiki struktur tubuhnya akan menjadi tumpukan bubur. Saat ini ada satu semburan kekuatan yang terus-menerus menghancurkan tubuhnya, sementara semburan kekuatan lainnya tanpa henti memperbaiki kerusakan yang sedang dilakukan. Ini tentu saja merupakan proses yang sangat menyakitkan. Selama waktu ini, tidak hanya dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihir apapun, dia juga tidak dapat bergerak bahkan sedikit pun. Lebih jauh lagi, kekuatan penghancur memberikan kerusakan pada kecepatan yang sedikit lebih cepat daripada kekuatan regeneratif.
Karena itu, tubuhnya akan tetap hancur pada akhirnya jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Dalam situasi yang mengerikan ini, Hani terpaksa mengeluarkan semua hartanya dan menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menghilangkan jiwa yang baru lahir. Dengan melakukan itu, sejumlah besar kekuatan yang diciptakan oleh jiwa baru lahir yang menghilang akan menyuntikkan dirinya ke dalam tubuhnya, sehingga meningkatkan kemampuan regenerasinya. Namun, harga yang harus dia bayar untuk ini adalah bahwa dia tidak akan memiliki sedikit pun kekuatan sihir di dalam tubuhnya selama lebih dari 100 tahun. Dan dia juga tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritual atau indera spiritual apapun. Bahkan jika seorang kultivator dengan kaliber yang lebih tinggi dari Hanli membuat pemeriksaan kasar pada tubuhnya menggunakan indera spiritual mereka hanya akan menganggapnya sebagai manusia biasa. Dan mereka tidak akan dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah, kecuali mereka melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Konsekuensinya cukup mengerikan, tetapi efek dari melepaskan teknik rahasia ini juga sangat kuat. Selama 3 bulan terakhir, kekuatan yang tersisa dari pembatasan akhirnya benar-benar hilang, dan sebagian besar meridiannya telah sembuh. Menurut perkiraannya, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sebelum bisa berjalan kembali. Dengan pemikiran itu, dia menoleh ke samping dengan susah payah hanya untuk disambut oleh pemandangan hamparan pasir abu-abu tandus yang membentang sejauh mata memandang, bahkan tanpa satu helai pun rumput yang terlihat. Dia saat ini berada di gurun yang suram, dan sebagian besar tubuhnya telah tertutup oleh jenis pasir yang aneh ini, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah mayat. Matahari di langit berangsur-angsur berkurang dari 3 menjadi 2, lalu 1. Dan akhirnya tampak seolah-olah senja sudah dekat. Namun sebagai lawan dari menutup matanya dan menetap untuk malam yang membekukan lagi, mata Hanli tiba-tiba melebar saat cahaya biru samar melintas di pupilnya. Beberapa saat kemudian, serangkaian tangisan tajam tiba-tiba meletus dari langit di atas. Segera setelah itu, titik hitam satu demi satu muncul di udara. Berjumlah total lebih dari 20 bayangan gelap yang semuanya menukik ke bawah dengan cepat menuju Hanli. Meskipun Hanli tidak dapat menyuntikkan kekuatan sihir apapun ke matanya, dia masih bisa dengan jelas melihat penampakan bintik hitam itu dengan penglihatannya yang menakjubkan. Mereka adalah sekelompok burung hitam aneh dengan kepala elang dan tubuh kelelawar. Masing-masing dan setiap dari mereka berukuran sekitar 4-5 kaki. Mereka semua memiliki sepasang cakar tajam yang tumbuh dari perut mereka masing-masing, dan sayap hitam berdaging mereka sepenuhnya terbentang untuk menciptakan pemandangan yang menyeramkan untuk dilihat. Burung-burung ini terbang sangat cepat dan telah jatuh ke ketinggian lebih dari 300 kaki dalam sekejap mata. Tampaknya mereka menargetkan Hanli sebagai mangsa untuk makanan mereka berikutnya. Cahaya dingin melintas di mata Hanli dan keempat anggota tubuhnya tetap diam, tapi dia tiba-tiba menoleh dan menarik nafas dengan tajam. Gumpalan kecil pasir abu-abu tiba-tiba terwujud menjadi bola sebelum terbang menuju Hanli. Tepat saat bola pasir hendak terbang ke mulutnya, Hanli meniup embusan angin lembut, di mana bola pasir mulai melayang di atas mulutnya seolah-olah itu benar-benar tidak berbobot dan berputar di tempat. Pada saat ini, kawanan burung hanya berjarak lebih dari 100 kaki. Dan Hani merasa seolah-olah dia sudah bisa mencium bau busuk dari darah busuk yang menyembur keluar dari dalam paruh mereka. Wajah Hani tetap tanpa ekspresi, tapi dadanya yang tertekan tiba-tiba membengkak saat dia mengeluarkan hembusan angin kencang ke bola pasir. Bola pasir segera tersebar menjadi titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke udara, menghantam beberapa burung pertama di antara kawanan di tengah serangkaian dentuman yang tumpul. Burung-burung yang terkena serangan mengeluarkan teriakan kesakitan sebelum melarikan diri ke kejauhan. Namun mereka hanya berhasil terbang sekitar 100 kaki sebelum jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari tubuh mereka, jelas terluka parah oleh serangan inovatif Hanli. Pergantian peristiwa yang luar biasa kemudian terjadi. Setelah melihat rekan mereka yang terluka, burung-burung lainnya benar-benar kehilangan minat pada Hanli, terbang menuju teman mereka yang terluka sebelum mencabik-cabik mereka dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka semua terbang dengan perasaan puas dengan sepotong daging rekan mereka tersangkut di antara paruh mereka. Jadi, Hani sendirian di gurun yang luas itu sekali lagi.
Ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Namun tatapan kontemplatif di matanya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras tentang sesuatu. Beberapa saat kemudian, matahari di langit juga berangsur-angsur menjadi gelap saat berubah menjadi bulan. Hani telah menyaksikan tontonan itu berkali-kali, namun dia masih terpesona dan heran saat melihat 7 bulan di langit. Tiba-tiba ekspresi sedikit bingung muncul di wajah Hani. Tapi sayangnya dia tidak dapat melakukan apapun selain menoleh sedikit ke samping. Setelah beberapa saat, gemuruh samar bercampur dengan suara gemuruh kuku kuda meletus di kejauhan. Tampaknya ada sekelompok besar pelancong yang mendekat. Alis Hani berkerut dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia mencoba memutuskan apakah dia harus bertindak untuk dengan sengaja menarik perhatian mereka. Jika dia tidak bersuara, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukannya, mengingat fakta bahwa sebagian besar tubuhnya tertutup pasir gurun. Namun, Hani tidak harus bergumul dengan dilema ini untuk waktu yang lama, karena seekor burung merah syukuran kepalan tangan telah muncul sekitar 300 hingga 400 kaki di atasnya, melepaskan tangisan yang jelas yang terdengar sejauh beberapa kilometer. Itu jelas mengirim pesan ke sekelompok pelancong. Hani menghela nafas tipis saat melihat itu. Burung itu berada di ketinggian yang terlalu tinggi untuk dia coba dan serang dengan serangan pasirnya. Jadi dia hanya bisa menunggu dalam diam. Seperti yang diduga, hanya beberapa saat telah berlalu sebelum tanah di bawahnya mulai bergetar. Sepertinya ada sesuatu yang berjalan ke arahnya. Mengikuti ledakan raungan rendah, beberapa kesatria yang menunggangi sejenis binatang aneh berhenti jauh dari Hani, menatapnya dari jauh dengan ekspresi dingin. Hani mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang itu. Mereka berpakaian dengan cara yang agak aneh, tapi mereka pasti manusia. Hani cukup lega melihat itu. Kelompok kesatria seluruhnya terdiri dari pria yang tampaknya berusia antara 20 hingga 40 tahun. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi mengkilap. Sementara yang lain tidak mengenakan apa-apa selain dari beberapa lempengan tulang berkilauan yang menutupi daerah vital mereka. Namun semua dari mereka masing-masing memegang senjata yang terlihat sangat berat seperti tongkat pistol. Senjata-senjata itu jauh lebih tebal di ujungnya daripada di gagang, dan ada banyak paku tajam yang menonjol darinya, memberi mereka penampilan yang sangat menyeramkan dan berbahaya. Yang lebih menarik bagi Hani adalah bahwa semua pria itu menunggangi serigala biru besar sebagai tunggangan. Masing-masing dan setiap orang dari serigala itu memiliki satu tanduk hitam lurus yang tumbuh di kepala mereka dan dibalut lapisan pelindung tebal. Mereka masing-masing setinggi lebih dari 20 kaki dengan tubuh berbadan besar yang kekar, menampilkan tampilan yang sangat mengintimidasi bahkan dalam keheningan. Saat Hani menilai kelompok orang itu, para kesatria di tunggangan mengerikan mereka juga tampaknya telah sampai pada kesimpulan bahwa Hani tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Karena itu, ekspresi mereka mereda, namun mereka masih tidak menunjukkan niat untuk mendekatinya. Salah satu pria yang tampaknya berusia di atas 40 tahun dengan bekas luka yang dalam di wajahnya, tiba-tiba menoleh ke seorang pria muda di sampingnya dan mengatakan sesuatu. Pemuda itu segera mengeluarkan cakram putih bulat sebelum memacu tunggangan serigala untuk mendekati Hani. Pemuda itu berhenti beberapa puluh kaki dari Hani dan mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia mengerti. Kurangnya reaksi dari Hani membuat wajah pemuda itu cemberut dan dia dengan lembut melambaikan cakram bundar di tangannya ke arah Hani. Pilar cahaya biru dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk besar melesat keluar dari piringan bundar. Ekspresi Hani tetap tenang saat dia membiarkan cahaya menyinari dirinya. Di satu sisi, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan mengelak, dan di sisi lain, dia bisa merasakan pancaran cahaya ini untuk tujuan deteksi daripada serangan yang dilancarkan terhadapnya. Pilar cahaya surut, tapi piringan bundar itu sendiri tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Pemuda itu melihat ke bawah ke piringan sebelum tiba-tiba berteriak kepada orang-orang di belakangnya dengan ekspresi terkejut. Teriakan keterkejutannya menciptakan kehebohan di antara kelompok di belakangnya juga. Pria paruh baya dengan bekas luka di wajahnya meneriakkan beberapa pertanyaan pada pemuda itu, sebelum juga menoleh ke Hani dengan sedikit keterkejutan di matanya setelah mendengar jawaban pemuda itu. Pria paruh baya itu kemudian menuju ke pria muda di samping di atas tunggangan serigala raksasanya.
Dia kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Hanli. Tetapi Hani secara alami tidak tahu apa yang dia katakan. Pria parubaya itu mengelus dagunya sebelum beralih ke bahasa lain. Hani tergerak sedikit saat mendengar bahasa itu. Meskipun itu masih tidak dapat dimengerti olehnya, itu terdengar familiar. Seolah-olah itu mirip dengan jenis bahasa kuno tertentu yang digunakan di dunia manusia. Pria parubaya sangat gembira melihat perubahan ekspresi Hanli, dan dia buru-buru beralih ke beberapa bahasa lain. Sebagai tanggapan, Hani terus menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Pria parubaya itu sedikit bingung dengan apa yang harus dilakukan sekarang. Dia menggantungkan senjatanya di sisi tubuh kuda serigala yang besar sebelum mengeluarkan kotak kayu kuning dan membuka tutupnya. Manik kuning seukuran ibu jari terungkap di dalamnya, dan itu berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Tampilan yang sedikit enggan muncul di wajah pria parubaya itu saat dia menatap Hani lagi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Manik dengan ekspresi ragu-ragu sebelum akhirnya menggertakkan gigi. Sepertinya telah sampai pada semacam keputusan. Segera setelah itu, dia membalikkan tangan, dan cincin aneh muncul di telapak tangannya. Ada beberapa jenis run yang diukir di permukaannya, dan permata hijau seukuran kacang telah tertanam di dalam cincin itu. Pria itu menekan manik itu ke atas permata, di mana cahaya yang berkilauan tiba-tiba keluar dari manik itu. Pria itu kemudian segera melemparkan permata itu ke arah Hanli tanpa ragu-ragu. Begitu benda itu bersentuhan dengan Hanli, benda itu menghilang ke tubuhnya tanpa jejak. Hani sedikit goyah saat melihat itu dan jantungnya tersentak saat semburan energi dingin tiba-tiba muncul dari Manik, mengalir langsung ke otaknya. Jika dia masih memiliki kekuatan sihirnya, maka dia secara alami bisa mengeluarkan benda ini dalam sekejap. Namun bukan itu masalahnya, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Untungnya, kelompok ini tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan Hani tidak terlalu bingung dengan perkembangan ini. Semburan energi dingin berputar-putar di otaknya sebelum menghilang. Namun, Hani tiba-tiba dilanda sakit kepala yang tajam saat aliran informasi yang luas mencoba untuk memasukkan dirinya secara paksa ke dalam pikirannya. Meskipun Hani tidak dapat melepaskan indera spiritualnya dari tubuhnya, tidak ada keraguan bahwa itu sangat kuat. Dengan demikian, ekspresinya hanya sedikit berubah sebelum indera spiritualnya menyerap semua informasi itu. Dengan demikian, secara instan memungkinkannya untuk menguasai bahasa asing. Bahasa itu tidak lain adalah salah satu bahasa yang diucapkan oleh pria parubaya tadi. Pria itu agak terkejut melihat Hani menyerap manik-manik itu dengan begitu mudah dan dia bertanya, "Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan sekarang kan? Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini?" Tempat ini benar-benar jauh ke dalam gurun pengayakan Azure. Tidak ada orang normal yang akan datang ke sini. Gurun pengayakan Azure? Aku belum pernah mendengarnya. Sejujurnya, aku berakhir di sini karena kecelakaan. Dan metode kedatanganku agak istimewa. Jadi aku tidak tahu tempat apa ini. Saya hanya manusia biasa dan saya tidak memiliki informasi berharga untuk ditawarkan. Anda bisa memanggil saya Hanli, jawab Hani dengan senyum masam. Metode khusus? Apakah Anda juga datang ke sini melalui celah spasial? Jangan khawatir, ini adalah area yang penuh dengan celah spasial. Jadi seringkali orang asing tersapu ke sini dari jarak yang sangat jauh. Pria parubaya itu sepertinya sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Hani sedikit terdiam setelah mendengar itu. Dia telah menyusun keseluruhan cerita untuk mencoba dan menyesatkan orang-orang ini. Tetapi tampaknya dia tidak akan bisa menggunakan cerita ini. Hehe, kamu tidak terlihat seperti manusia biasa. Bagaimanapun, selama kamu bukan jelmaan dari beberapa makhluk buas, asal-usulmu tidak terlalu penting bagi kami. Namun situasimu agak berbahaya. Musim pasang kalajengking akan datang di gurun pengayakan Azure dalam beberapa hari. Dan jika tidak ada yang menyelamatkan Anda akan mati tidak peduli trik apa yang Anda miliki. Bagaimana kalau menandatangani kontrak dengan perusahaan timur surgawi kami? Kami dapat membawa Anda bersama kami. Tetapi Anda harus melayani perusahaan kami selama 20 tahun sebagai imbalan. Anda hanya akan dapat pergi setelah Anda menjalani tugas 10 tahun bersama kami. Sedikit senyum sinis muncul di wajah pria parubaya itu.
Hanli hanya ragu sejenak sebelum menyetujui. 20 tahun, baiklah, saya akan melakukannya. Baiklah, lalu tanda tangani kontrak kutukan darah ini. Pria itu tertawa terbahak-bahak sebelum menunjuk ke salah satu temannya. Kesatria itu mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan mengambilnya secara acak. Lalu membuka jarinya dan menulis beberapa hal di atas kertas dengan darahnya. Dia kemudian melompat turun dari tunggangan serigala raksasanya dan berjalan ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menerima selembar kertas sebelum menunjukkannya kepada Hanli. Namun alis Hanli berkerut saat dia menatap selembar kertas dan dia tidak mengatakan apa-apa, bahkan setelah beberapa saat. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pria paruh baya dan dia bertanya, "Apakah kamu belum pernah melihat kontrak kutukan darah sebelumnya?" "Ini memang pertama kalinya aku melihatnya. Bisakah kamu ceritakan apa fungsinya?" Hanli menjawab dengan jujur. Dari apa yang Hanli lihat, itu bukanlah kontrak, itu jelas jimat. Dia mengenali semua run di jimat karena itu adalah jenis run kuno yang digunakan di dunia manusia. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat run ini digunakan dalam kombinasi ini, dan itu menciptakan pemandangan yang agak aneh baginya. "Kamu bahkan belum pernah melihat kontrak kutukan darah sebelumnya. Apakah kamu datang dari timur? Baiklah, biarkan aku memberitahumu tentang hal ini. Ini sangat sederhana. Jika kamu menyetujui persyaratan kontrak dan rela meneteskan setetes esensi darahmu ke kontrak, maka itu akan berlaku. Jika kamu mencoba mencabut kontrak, kekuatan kutukan darah akan mengambil sebagian dari jiwamu, dan kamu akan berharap kamu mati. Hehe. Kontrak ini ditemukan oleh Sekte Kutukan Darah, dan kecuali jika Anda memiliki kemampuan dewa, Anda tidak akan dapat melepaskan kekuatannya setelah Anda menandatanganinya. Pria parubaya itu menjelaskan dengan sabar. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Hanli. Dia masih belum tahu bagaimana kontrak kutukan darah ini bekerja, tapi dia tahu bahwa run yang digunakan tidak terlalu rumit sama sekali. Meskipun dia tidak bisa langsung menguraikannya, dia pasti bisa melakukannya setelah diberi waktu. Selanjutnya dari tingkat kerumitan run, ternyata kontrak ini hanya akan mampu mengikat para kultivator pembangunan fondasi. Kultivator di tahap formasi inti ke atas akan sepenuhnya dibebaskan dari efeknya. Meskipun dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sihir apapun, energi yang sangat besar dalam jiwa baru lahirnya telah disuntikan ke dalam tubuhnya. Jadi tidak mungkin kutukan darah ini dapat mengikatnya. Kekuatannya kemungkinan besar akan terhapus begitu itu memasuki tubuhnya. Benda ini agak mirip dengan halaman surga dunia bawah yang digunakan oleh pria tua dengan nama belakang Fu di dunia manusia. Tentu saja tidak mungkin keduanya bisa dibandingkan satu sama lain. Halaman sungai dunia bawah bahkan bisa mengikat kultivator jiwa baru lahir sampai batas tertentu. Sedangkan kontrak kutukan darah ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang digunakan antara manusia biasa. Serangkaian pikiran melintas dengan cepat di benak Hanli saat dia membaca ketentuan kontrak. Orang-orang ini memang mengulurkan tangan membantunya, tapi dia harus bekerja untuk mereka selama 20 tahun. "Aku setuju dengan persyaratan kontrak, tapi aku tidak bisa bergerak saat ini," jawab Hanli. Tapi dia berpura-pura dengan ekspresi enggan, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang mencari alasan. Pria parubaya itu terkekeh dingin saat dia melambaikan tangannya ke arah kesatria yang telah menyusun kontrak kutukan darah. "Bantu Little Seven." Kesatria yang baru saja disebut sebagai Little Seven menempatkan kontrak kutukan darah di dada Hanli sebelum meraih salah satu pergelangan tangannya. Di tangannya yang lain, dia memegang belati tajam yang panjangnya beberapa inci dan dia memotong pergelangan tangan Hanli tanpa ragu-ragu. Namun dentang logam terdengar saat belati menghantam pergelangan tangan Hanli dan kulitnya tetap tidak terluka sama sekali. Semua orang kaget melihat itu. Kesatria yang memegang belati benar-benar terpaku di tempatnya. Pria parubaya itu sadar sebelum ekspresi serius muncul di wajahnya dan dia bertanya, "Apakah Anda mengembangkan teknik armor mendalam atau seni Vajra? Apakah Anda sudah menguasai lapisan kedua?" "Saya telah mengembangkan seni Vajra dan saya telah menguasai lapisan ketiga." Hanli memberikan jawaban yang tenang setelah mendengar itu, tapi dia sangat senang secara internal. Dia akhirnya dapat memverifikasi bahwa ini memang alam roh.
karena hanya makhluk fana dari alam roh yang akan menyadari keberadaan seni Vajra. Pria Parubaya menghembuskan nafas untuk mengatur ulang dirinya sebelum melemparkan pedang pendek ke arah Little Seven saat dia berkata, "Lapisan ketiga, itu berarti kamu sudah bisa melawan binatang iblis tingkat rendah. Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun. Tidak heran jika belati Little Seven tidak dapat melukaimu. Cobalah pedang kilau emas milikku. Meskipun itu hanya alat roh tingkat rendah, selama kamu tidak mengaktifkan seni Vajra untuk mempertahankan diri, itu seharusnya masih bisa mengambil darah." Alat roh, ekspresi Hani berubah sedikit setelah mendengar itu. Little Seven menangkap pedang itu sebelum menariknya dari sarungnya, di mana semburan cahaya keemasan langsung meletus. Mata Hani menyipit saat melihat itu. Tampaknya yang disebut alat roh ini tidak berbeda dari harta karun biasa. Mungkinkah bahkan makhluk fana dari alam roh dapat menggunakan harta karun? Namun setelah diperiksa lebih dekat, Hani akhirnya menyadari satu-satunya perbedaan. Ada batu roh emas yang tertanam di gagang pedang. Batu roh ini adalah batu roh dengan atribut logam kelas menengah, dan ukurannya sekitar 1/5 dari ukuran batu roh di dunia manusia. Tepat ketika dia merenungkan pikiran-pikiran itu, Little Seven mengeluarkan sarung tangan kulit binatang sebelum menyelipkannya ke tangannya. Baru kemudian dia meraih gagang pedang dengan tangannya yang bersarung tangan. Rune melintas di atas permukaan sarung tangan. Dan ada juga batu roh seukuran kacang dengan warna berbeda yang tertanam di sarung tangan. Segera setelah tangannya yang bersarung tangan menutup sendiri di sekitar gagang pedang kilau emas, cahaya yang berkilauan dari pedang itu surut. Tapi tiba-tiba itu mulai mengeluarkan aura yang bahkan lebih berbahaya dan mengancam. Ekspresi Hani tetap tidak berubah saat melihat itu, tapi dia benar-benar terkejut. Setelah mengenakan sarung tangan itu, makhluk fana itu benar-benar dapat menggunakan apa yang disebut alat roh. Itu adalah konsep yang benar-benar luar biasa baginya. Dia telah mendengar bahwa kesatria fana paling luar biasa dari alam roh bahkan dapat melawan kultivator dalam pertempuran. Tetapi binatang langit tak berujung tidak memberitahunya tentang alat-alat roh ini. Jika alat roh ini benar-benar sebanding dengan harta dunia manusia, maka tidak mengherankan jika manusia bisa membunuh kultivator kelas rendah di dunia ini. Sama seperti Hani terguncang secara internal dari kebingungannya, Little Seven mengangkat pedang emas dan membawanya ke pergelangan tangan Hani lagi. Pada kesempatan ini, dia jelas jauh lebih berhati-hati dan tepat. Alis Hani berkerut saat dia perlahan mengaktifkan seni kultivasinya. Seni Blackjet dan seni Vajra adalah seni kultivasi yang sama, tetapi yang satu dikultivasikan menggunakan kekuatan spiritual di dalam tubuh seseorang, sementara yang lainnya dikultivasikan dengan menyuntikkan kekuatan spiritual secara paksa dari dunia luar ke dalam tubuh seseorang. Di masa lalu, Hani secara alami mengembangkan seni Blackjet, tetapi karena fakta bahwa dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan sihir apapun, dia hanya bisa menggunakan seni Vajra sebagai gantinya. Selain itu, dia telah berbohong ketika dia memberitahu pria Parubaya itu bahwa dia hanya menguasai lapisan ketiga dari seni Vajra. Dengan bantuan dari seni pembentuk tulang dan buah skala naga, dia telah menguasai lapisan keempat dari seni Vajra. Karena itu, jika dia tidak dengan sengaja menurunkan output kekuatan dari seni Vajra miliknya, pedang kilau emas masih tidak akan mampu melukainya sedikit pun. Saat pilah pedang bersentuhan dengan pergelangan tangan Hani, pedang itu sedikit goyah, tetapi akhirnya bisa mengiris kulitnya dan pada akhirnya mengeluarkan darah. Kesatria itu buru-buru mengambil tangan Hani yang lain, mencelupkan jarinya ke dalam darahnya sendiri, lalu menggunakan jari itu untuk menulis beberapa rune aneh pada kontrak kutukan darah. Begitu rune itu terbentuk, mereka menghilang ke dalam lembaran kertas tanpa jejak. Kesatria itu menoleh ke Hani sambil tersenyum dan berkata, "Yang harus kalian semua lakukan sekarang adalah memikirkan tentang persyaratan kontrak lagi. Lalu ungkapkan persetujuan persyaratan di hatimu." Hani melakukan apa yang diperintahkan. Akibatnya, cahaya merah terang tiba-tiba meletus dari kontrak kutukan darah, dan semua rune tampak hidup kembali. Semuanya terbang dari kontrak sebelum menghilang ke tubuh Hani dan kesatria. Sementara itu, kontrak kutukan darah terbakar dengan sendirinya, dan terbakar menjadi ketiadaan di dalam bola api hijau. "Haha, Saudara Han, kamu adalah bagian dari perusahaan timur surgawi kami mulai hari ini dan seterusnya." Little Seven bawa Saudara Han ke kereta. Dia saat ini tidak bisa bergerak, jadi dia tidak akan bisa menunggangi binatang serigala.
Sikap pria parubaya terhadap Hanli tiba-tiba menjadi jauh lebih baik hati. Little Seven memanjat kuda serigala sebelum pergi ke belakang kelompok untuk mencari kereta. Sementara itu, pria parubaya itu mulai mengobrol dengan Hanli dengan senyum ramah di wajahnya. Baru kemudian Hanli menemukan bahwa pria ini bernama Zhang Kui, dan dia adalah pemimpin regu penjaga pertama perusahaan Timur Surgawi. Mereka melewati gurun pengayakan Azure saat mereka mengangkut beberapa kargo penting. Gurun pengayakan Azure adalah gurun yang cukup luas, dan dibutuhkan beberapa bulan bagi pasukan mereka untuk berpindah dari satu ujung gurun ke ujung lainnya. Saat mereka berdua berbasa-basi satu sama lain, makhluk kolosal tiba-tiba mendekati mereka dari kejauhan. Little Seven itu sedang menunggangi tunggangan serigala di depan makhluk raksasa itu, tampaknya memimpin jalan. Hanya setelah makhluk itu mendekat, Hanli menemukan bahwa itu adalah kura-kura besar yang tingginya sekitar 40 hingga 50 kaki. Dan panjangnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Ada kereta kayu yang dipasang di punggung kura-kura serta tempat duduk di bagian depan cangkangnya. Ada seorang pria tua berjubah abu-abu kurus duduk di kursi itu, dan tampaknya dia adalah supir. Penyu besar itu berhenti di depan sekelompok kesatria, dan pintu kereta dibuka dari dalam. Sosok ramping muncul dari dalam, menampakkan dirinya sebagai seorang wanita muda yang tampak berusia 15 hingga 16 tahun mengenakan gaun hijau. Dia memiliki wajah bulat dengan serangkaian fitur wajah yang manis dan menggemaskan. Wanita itu melirik Hanli sebelum tersenyum saat bertanya, "Apakah dia orangnya Paman Zhang?" "Xiang ini kakak Han, dan dia sudah menjadi salah satu dari kita sekarang. Hanya saja dia tidak bisa bergerak saat ini dan semua gerbong lain berisi kargo. Jadi aku akan merepotkanmu untuk menjaganya." Pria paruh baya itu berbicara kepada wanita muda itu dengan sangat sopan dan hormat. "Begitu, aku senang bisa menjaga salah satu dari kita sendiri. Bawa dia ke kereta." Wanita muda itu menjawab sambil tersenyum. Meskipun dia masih cukup muda, dia sudah menunjukkan sedikit pesona feminin yang menggoda. Pria paruh baya itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiang ini sebelum melambai ke arah teman-temannya. Dua kesatria segera turun dari tunggangan serigala mereka dan menggali Hanli dari pasir. Salah satu dari mereka membawa kakinya, sementara yang lain tangannya diikat di bawah ketiak Hanli saat mereka membawa Hanli menaiki kura-kura di sepanjang tangga tali. Wanita muda itu memasuki gerbong terlebih dahulu, diikuti oleh kedua kesatria itu juga sampai di pintu masuk. Gerbong itu sangat luas, mampu menampung belasan orang dengan mudah. Selain Xiang ada juga 3 wanita muda lainnya yang duduk di gerbong. Semuanya berusia antara 12 hingga 17 tahun. Semuanya cukup enak dipandang dan mereka tidak tampak seperti orang biasa. Hanya ada kursi dan beberapa bangku di dalam gerbong, yang semuanya telah distabilkan ke tanah sehingga gerbong tersebut tampak agak kosong. Tidak heran pria paruh baya itu akan mengatur agar Hanli tinggal di sini. Pada akhirnya Hanli dibaringkan di bangku panjang di sudut gerbong. Kulit kuning dari beberapa binatang buas tak dikenal telah tersebar di bangku dan itu cukup hangat dan nyaman untuk berbaring. Segera setelah itu, kedua kesatria itu keluar dari gerbong, tidak mengambil kesempatan untuk mencuri pandang sama sekali pada salah satu gadis di dalam gerbong. Hanli agak terkejut melihat itu, namun dia secara alami tidak akan menyelidiki lebih jauh pengamatan ini. Sebagai gantinya, dia hanya memberi gadis-gadis itu senyuman sebelum menutup matanya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki satupun jejak kekuatan sihir di dalam tubuhnya, dan meridiannya belum sepenuhnya sembuh. Jadi tidak ada cara baginya untuk benar-benar berkultivasi. Namun dia telah tinggal di gurun pasir terkutuk ini selama beberapa bulan, terpanggang di siang hari dan membeku di malam hari, sementara tubuhnya dihancurkan dan diperbaiki dari dalam. Jadi dia benar-benar merasa sangat lelah. Keempat wanita muda di gerbong semuanya melihat ke arah Hanli dengan ekspresi penasaran sambil berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Meskipun mereka berbicara dengan bisikan yang sangat rendah, percakapan mereka secara alami tidak dapat lepas dari pendengaran Hanli yang luar biasa. "Saudari Xiang luka macam apa yang diderita pria itu? Bagaimana dia benar-benar tidak bisa bergerak?" "Siapa yang tahu? Paman Zhang memberitahu saya bahwa dia akan mendapatkan seorang kultivator dan meminta saya untuk datang dan melihatnya segera." Sepertinya Paman Zhang sangat menghormati pria ini. Tidak mudah menggunakan jasa para kultivator itu.
Aku tidak yakin tentang detailnya, tapi Paman Zhang memberitahuku bahwa pria ini adalah bakat langka dengan potensi yang sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya tinggal di gerbong ini bersama kita. Bakat yang langka? Kenapa aku tidak mendapatkan perasaan itu? Dia terlihat sangat biasa. Hani berpura-pura tidak bisa mendengar percakapan mereka saat dia berbaring diam di bangku kulit binatang. Saat ini, kura-kura raksasa mulai bergerak lagi. Meskipun perjalanannya cukup cepat, dia melakukannya dengan cara yang stabil. Dan Hani hanya bisa mendeteksi beberapa gundukan kecil di sana-sini selama perjalanan mereka. Namun, kura-kura raksasa itu tiba-tiba berhenti beberapa saat kemudian. Dari suara keributan di luar, tampaknya kura-kura itu telah menyusul anggota regu lainnya. Pria paruh baya di luar menyampaikan instruksi keras, di mana seluruh pasukan berangkat sekali lagi. Meskipun Hani tidak dapat menyaksikan sendiri pemandangan di luar gerbong, dia tahu bahwa setidaknya ada 200 hingga 300 orang di luar. Keempat wanita muda itu berdiskusi lebih lama di antara mereka sendiri. Tetapi mereka akhirnya bosan melihat kurangnya reaksi dari Hanli. Karena itu, mereka beralih ke topik percakapan lain dan pada kesempatan ini, mereka tidak berusaha untuk merendahkan suara mereka. Aku mendengar bahwa kargo yang dikirimkan oleh perusahaan Timur Surgawi kali ini sangat penting untuk keselamatan kota Anyuan. Itulah mengapa penguasa kota bersedia menghabiskan jumlah batu roh yang tidak masuk akal untuk menyewa kita untuk mengirimkan kargo dari jauh. Jika tidak, kita biasanya tidak akan menerima pesanan dari kota terpencil seperti mereka. Tapi mengapa Nyonya pergi ke kota Anyuan dulu tanpa membawa salah satu dari kita? Itu agak aneh. Hehe, izinkan saya membocorkan beberapa informasi orang dalam kepada Anda bertiga. Nyonya sedang bepergian ke kota Anyuan secara langsung. Pertama, karena kargo yang kita kirimkan kali ini sangat penting. Dan kedua, dia menuju ke sana untuk menyambut Tuan Muda kelima. Tuan Muda kelima? Maksud Anda putra majikan yang dikirim untuk berkultivasi lebih dari 10 tahun yang lalu? Bukankah mereka mengatakan bahwa Tuan Muda kelima memiliki akar spiritual dan diterima sebagai murid oleh seorang kultivator? Mengapa dia harus berada di kota Anyuan? Xiang Er berseru. Saya tidak terlalu yakin tentang itu. Saya mendengar informasi ini dari Nyonya sendiri. Saya mendengar bahwa Nyonya selalu sangat menyukai Tuan Muda kelima karena dia memiliki akar spiritual. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika Nyonya begitu bersemangat untuk melakukan perjalanan ke kota Anyuan. Keempat wanita muda sedang mengobrol dengan semangat di antara mereka sendiri. Sementara Hani berbaring diam di bangku, tampak seolah-olah dia sudah tertidur. Tiba-tiba, gadis tertua di kereta, seorang wanita muda dengan gaun biru, memasang ekspresi serius saat dia berseru, "Siapa di sana?" Ekspresi tiga wanita muda lainnya sedikit berubah setelah mendengar itu. Tepat pada saat itu, suara laki-laki terdengar dari luar gerbong. "Ini aku Nan Kisi. Aku dikirim ke sini oleh Dermawan Zhang untuk memeriksa kondisi Dermawan Han." Ekspresi wanita muda itu sedikit mereda saat dia menjawab, "Oh, maaf atas kekasaran saya. Liu Er memberi hormat kepada pendeta Taois Nan Kisi. Silakan masuk." Dia kemudian melemparkan pandangan refleks ke arah Hanli, di mana ekspresinya tiba-tiba menegang. Ternyata mata Hani sudah terbuka dan saat dia mengalihkan pandangannya ke arahnya, mata mereka kebetulan bertemu dan ada sedikit senyuman di wajahnya. Pada saat ini, Xiang Er telah membuka pintu kereta untuk mengungkapkan seorang pendeta Taois berjubah kuning dan seorang pria tua berjubah putih. Pendeta Taois itu tampaknya berusia lebih dari 30 tahun dan ada cahaya biru samar berkilauan di wajahnya, yang merupakan indikasi yang jelas bahwa kekuatan sihirnya telah mencapai tingkat tertentu. Sebaliknya, pria tua berjubah putih memiliki rambut abu-abu dan wajah penuh keriput, memberikan penampilan yang lemah. "Pak Duafu, kenapa kamu datang ke sini juga?" Xiang Er tampak sangat terkejut melihat pria tua itu. Orang tua itu terbatuk sebelum menjawab, "Saya tidak punya pilihan dalam masalah ini. Sang Kui bersikeras untuk membawa saya datang ke sini karena anggota terbaru kita tampaknya adalah ahli kultivasi yang sudah menguasai lapisan ketiga seni Vajra, meskipun usianya masih muda." Lapisan ketiga seni Vajra? Iya. Mata Xiang Er membelalak kaget. "Undang pendeta Taois Nan Kisi dan Pak Duafu ke dalam kereta," Liu Er menginstruksikan. "Ah, maafkan saya atas kekasaran saya." Pendeta Taois hanya tersenyum menanggapi sebelum memasuki gerbong. Sebaliknya, Pak Duafu menghela nafas pelan sebelum perlahan masuk ke kereta juga.
Pada titik ini, cahaya di langit sudah mulai memudar. Namun, kelompok masih melaju dengan kecepatan penuh tanpa ada niat untuk berhenti sama sekali. Ini pria yang dimaksud oleh Dermawan Zhangkan. Pendeta Taois mengalihkan pandangannya ke arah Hani segera setelah dia memasuki gerbong.